kepada Tuhan Yesus, karena hari ini kita boleh diizinkan untuk melaksanakan Natal kita, sekalipun itu Natal lewat virtual. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan Yesus juga tetap ada bersama-sama dengan kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya juga akan sapa setiap anak-anak kami yang ada di rumah, orang tua kami juga, orang tua anak-anak, dan siapapun yang ikut melaksanakan Natal ini. Shalom bagi kita semua. Di hari ini yang menjadi tema Natal kita yaitu Kristus sumber pengharapan dunia, yang terdapat di ayat Lukas 2 ayat yang ke-11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dengan subtema melalui perayaan Natal SMP Taramia, marilah kita berpengharapan kepada juru selamat, yaitu Kristus Tuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Yesus Kristus. Dia Allah yang sudah menyelamatkan kita. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. Hai mari berhidup. Hai mari
Sehingga di momen kelahiran-Mu ini, setiap kami juga boleh merasakan bahwa Kristus telah lahir bagi setiap kami, bahwa Kristus juga ada bersama-sama dengan kami. Kami yakin Tuhan Yesus, di dalam situasi saat ini yang sedang terjadi, Engkau Allah yang menjadi jawaban setiap kami. Tuhan kami Yesus, kami akan memulai ibadah kami ini. Kami serahkan semua acara kami Tuhan, dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya. Biar Tuhan Yesus yang bekerja, biar Tuhan Yesus yang campur tangan. Izinkan setiap orang-orang yang datang hari ini Tuhan, kami boleh membawa hati kami untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah.
masuk di acara selanjutnya, puisi dari Rahel 8A. Nanti langsung dilanjutkan untuk vokal solo dari Nadia, Holy Night. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat Natal bagi kita semua. Bapak Ibu guru yang saya hormati dan teman-teman, di video ini saya akan menyampaikan sebuah puisi yang berjudul Hai dengarkanlah kau gembalaku. Hai dengarkanlah kau gembalaku, kabar indah telah datang bagimu, karena Bapakku telah lahir ke dunia ini. Janganlah takut, jangan bimbang, sambutlah kelahiran Sang Kristus yang penuh dengan kedamaian. Damainya datang bagi orang yang bersih hatinya. Segala dosa akan musnah oleh sinarnya yang sangkerang. Para malaikat bernyanyi di tengah malam yang sunyi sepi, melihat bayi yang tertidur di malam hari. Hari ini adalah hari kelahiran Sang Juru Selamat, di mana kita merayakan hari Natal bersama-sama. Tetapi virus telah melanda di seluruh dunia yang membuat kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Bukan berarti Natal tahun ini tidak berarti tanpa kebersamaan. Aku, kamu, kita semua bisa bersatu di dalam doa. Dimanapun engkau berada, apapun yang sedang kau lakukan, hati dan pikiran kami selalu bersamamu. Cintamu bersama kami, berkat-Mu yang selalu mengingatkan kami kalau kami tidak pernah sendiri. Kehadiran-Mu menyentuh kami di setiap waktu. Dalam tiap-tiap jam kami tumbuh menjadi yang lebih gembira. Terima kasih. Syukur kepada Tuhan dan semua orang Natal tahun ini. Terima kasih, saya Katarina dari SMP Tramia. Selamat Natal.
kita di dalam doa supaya ke depannya mereka boleh Tuhan pakai lebih luar biasa lagi, bahkan mereka boleh lebih antusias lagi di dalam Tuhan, terkhusus di dalam memajukan sekolah kita SMP Karamia. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita siapkan hati kita mau menyambut kebenaran firman Tuhan. Biar Kristus yang sudah lahir itu senantiasa hadir di hati kita, bahkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Natal di hatiku. Baik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tentunya kita bersyukur pada hari ini. Tadi kita sudah menyanyikan serangkaian acara yang sungguh luar biasa di Natal ini. Dan saat ini kita persiapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur pada hari ini Engkau senantiasa boleh memberkati kami, terlebih di hari yang indah, hari Natal ini Tuhan. Engkau memberkati setiap kami, sehingga kami dapat bersuka cita dan berbahagia karena Yesus telah lahir ke dunia ini. Dan saat ini Tuhan, di dalam inti ibadah kami rindu mendengar firman-Mu. Bersabdalah Engkau ya Tuhan dalam persekutuan kami ini, sehingga kami mendapatkan satu wejangan yang akan kami terima bersama lewat anugerah firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, kami siap untuk mendengar firman Allah. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal dan pikiran kita di dalam Kristus Yesus. Shalom
saudaraku, tentunya kita bersyukur dan hari ini anak-anakku sekalian juga bersuka cita di dalam kesempatan yang indah di hari Natal di tahun 2020 ini. Walaupun dalam kondisi yang demikian, namun saudara-saudara berbahagia. Dan saat ini sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mengucapkan selamat Natal bagi kita sekalian. Bapak Ibu serta saudaraku serta anak-anak sekalian yang hadir hari ini untuk melihat video ini, dan bahkan kita bersyukur hari ini tema firman Tuhan tadi sudah disampaikan bahwa tema kita hari ini adalah Kristus sumber pengharapan dunia, yang diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara-saudara, terlebih untuk anak-anakku sekalian yang dikasihi oleh Yesus, firman ini menyampaikan bahwa pengharapan dunia adalah Kristus. Kristus adalah pengharapan dunia. Lalu apa yang dialami oleh dunia saat ini? Ya, saudara-saudara, akhir-akhir ini kita mengalami berbagai polemik dunia. Yang tentu polemik dunia ini semua kalangan berdampak, yang pada akhirnya dunia mengalami suatu masalah yang kita kenal dengan pandemik. Ya, pandemik adalah wabah yang pada akhirnya mengguncang semua sendi kehidupan manusia, bukan hanya ekonomi, bahkan dunia pendidikan, yang berakhir dengan perasaan takut, ya, perasaan takut dan gelisah. Ini dialami oleh seluruh umat manusia di zaman ini, terlebih dalam kalangan dunia pendidikan. Anak-anakku sekalian, akhirnya, ya, kalau saudara-saudara, anak-anakku masih ingat bulan Maret kita sudah dirumahkan, yang pada akhirnya kita tidak sekolah, tapi kita belajar di rumah. Itu yang kita alami. Mengapa itu muncul? Karena perasaan takut dan gelisah. Bahkan itu dialami oleh semua kalangan umat manusia. Saudara-saudara, itu juga yang dialami oleh para gembala-gembala pada waktu itu, di waktu malam kelahiran Yesus. Saudara, mari kita buka firman Tuhan tadi di dalam Lukas 2 ayat 10. Sebelum firman ini menyampaikan, ada di dalam Lukas pasal 2 ayat 10 dikatakan demikian firman Tuhan. Kita simak baik-baik firman Tuhan ini. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara-saudara, tadi di ayat 11 dikatakan firman Tuhan, hari ini telah lahir. Tapi sebelumnya apa yang terjadi? Ya, manusia mengalami takut, gembala-gembala takut. Sehingga di dalam firman Tuhan ini disampaikan bahwa malaikat itu berkata kepada, ya, gembala-gembala, jangan takut. Saudara-saudara, ketika gembala tinggal di padang gurun, mereka melihat kemuliaan Tuhan, malaikat Tuhan datang. Yang pada akhirnya ketika malaikat Tuhan datang, bahkan gembala-gembala itu merasakan ada satu ketakutan karena kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah padang gurun waktu itu. Saudaraku, takut membuat kita kehilangan pengharapan. Takut juga membuat manusia sehingga bersembunyi dari Allah. Itu yang dialami oleh Adam dan Hawa. Takut karena mereka berdosa, akhirnya takut. Itu dialami oleh Adam dan Hawa, sehingga mereka bersembunyi. Saudara-saudara, saat ini kita lihat, ya,
Apa yang terjadi setelah manusia dirundung oleh kondisi yang demikian pada zaman ini? Semua kita takut. Ya, kita takut, kita mengalami seperti apa yang dialami oleh Adam dan Hawa. Bersembunyi, beribadah pun bersembunyi. Tidak pergi lagi datang beribadah, bersembunyi. Lalu belajar juga bersembunyi. Yang tadinya terbuka, semua terbuka. Saudara-saudara, ini menjadi suatu permasalahan dunia sehingga muncullah manusia kehilangan pengharapannya. Perasaan takut itu membuat kita tidak memahami petunjuk Allah yang berakhir dengan kehilangan pengharapan. Tentunya ini dialami oleh manusia. Tentunya ini juga dialami oleh kita. Tentunya ini dialami oleh mungkin anak-anakku sekalian, mungkin juga orang tua saat ini. Karena masalah-masalah yang terjadi tersebut kita kehilangan pengharapan. Firman Tuhan menyampaikan pesan hari ini bahwa Kristus adalah sumber pengharapan dunia. Kristus adalah sumber pengharapan orang Kristen. Kristus adalah sumber pengharapan keluarga. Dan bahkan Kristus adalah sumber pengharapan sekolah Tramia. Lalu sekarang menjadi pertanyaannya apa? Bagi kita semua anak-anakku sekalian. Dan perlu kita pahami, mengapa Kristus menjadi sumber pengharapan dunia? Mengapa Kristus menjadi sumber pengharapan dunia? Ini pertanyaan yang sangat besar, yang perlu kita teliti dan bahkan kita kaji. Karena di dalam Kristus, yang pertama, kalian bisa catat bahwa di dalam Kristus ada janji Allah. Amin. Janji Allah, saudara-saudara. Janji Allah ini yang membuat kita tetap meletakkan dasar kepercayaan kita, sehingga di dalam janji Allah itu ada sesuatu hal yang pasti. Janji Allah, bahkan itu juga dialami oleh Abraham. Apa yang terjadi dengan Abraham, anak-anakku? Kalau kalian baca di dalam kitab Kejadian pasal 12, bahwa Abraham tidak memiliki anak. Abraham disuruh pergilah. Kemudian Abraham juga disuruh persembahkan anakmu. Saudaraku, itu hal-hal yang sangat sulit dialami oleh Abraham. Tetapi pada akhirnya Abraham bisa menang. Kemudian Abraham pada akhirnya dijuluki sebagai bapak orang beriman. Karena apa? Karena ia berpegang teguh kepada janji Allah. Di tengah-tengah kesulitan dan polemik yang dihadapi, namun Abraham tetap memegang janji Allah. Saat ini saya ingin menyampaikan bagi kita sekalian, janji Allah, tetap pegang teguh janji Allah dalam hidupmu. Karena janji Allah adalah janji damai sejahtera yang akan diberikan bagi kita pada waktu tiba waktunya. Ya, firman Tuhan sering kita dengar ya, indah pada waktunya. Saudara-saudara, anak-anakku yang dikasih oleh Tuhan, yang kedua yang ingin Bapak sampaikan bagi kita, mengapa Kristus menjadi sumber pengharapan dunia? Karena di dalam Kristus kita pahami semua, yaitu bahwa Allah itu kekal. Allah kekal, anak-anakku. Allah kekal. Ya, tadi yang pertama janji Allah, lalu Allah kekal. Mengapa Allah kekal? Sekarang perlu Bapak ingin menyampaikan bagi kita sekalian, siapa Yesus? Perlu kamu pahami, Yesus adalah inkarnasi Allah, Allah yang menjadi manusia. Sehingga saudara-saudara, anak-anakku sekalian, melalui kelahiran Yesus ke dunia ini membawa sukacita yang besar bagi kita. Lalu firman Tuhan menyampaikan, jangan takut. Ya, saat ini kita lihat ya masalah-masalah pandemi corona dan lain-lain membuat ketakutan. Ingat, Allah kekal. Amin. Allah kekal. Yang pada akhirnya Allah yang kekal itu harus menjadi sandaran kita. Ya, dikatakan oleh firman Tuhan. Saudara-saudara bisa buka ya dalam kitab Ibrani, apa disampaikan firman Tuhan. Kitab Ibrani pasal 6 ayat 19. Apa firman Tuhan sampaikan? Saudara-saudara, ada
Ada yang bisa bantu Bapak? Oke, baik, kalau tidak ada Bapak yang baca ya. Oke, tadi memang Bapak sarankan ada yang bantu, namun tidak ada yang bantu, Bapak harus baca. Demikian firman Tuhan. Ibrani pasal 6 ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Saudara-saudara, pengharapan itu, tadi firman Tuhan menyampaikan bahwa Allah itu kekal. Berarti Allah itu menjadi tempat untuk kita berharap. Amin. Tempat kita berharap. Tidak ada manusia, Bapak Ibu. Tidak ada orang yang bisa diandalkan di dunia ini. Karena apa? Manusia bisa sementara. Bila tiba waktunya mati, selesai, jabatan sementara. Terus saudara, yang punya jabatan tinggi itu hanya sementara. Namun ketika engkau berpengharapan kepada Allah yang kekal, maka itu seumpama seperti apa? Seperti tadi dikatakan oleh firman Tuhan, jangkar yang kuat, ya, sehingga kapalmu tidak terombang-ambing oleh gelombang. Saudara-saudara, ini ya, Allah yang kekal. Jadikan Allah yang kekal menjadi sandaranmu, pengharapanmu, dan bahkan Allah itu menjadi satu catokan dari jangkarmu sendiri. Ya, itu juga dialami oleh Naaman. Ya, ada apa dengan Naaman? Naaman adalah prajurit Aram. Kemudian dia mengalami kusta, saudara-saudara. Namun ketika dia punya pengharapan kepada Allah yang kekal, lalu ada seorang anak kecil berkata kepada Naaman, pergilah ke Yerusalem, ke Israel, temuilah ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan di sana. Saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Naaman? Naaman pergi, lalu Naaman bertemu dengan nabi tersebut, namanya Nabi Elisa. Kemudian waktu dia pergi, tapi dia punya pengharapan ya, kepada Allah yang kekal. Waktu dia pergi ke sana, dia bukan bertemu dengan Nabi Elisa, tetapi bertemu dengan bujangnya atau bertemu dengan pesuruhnya. Pesuruhnya katakan, suruhlah mandi si Naaman itu di Sungai Yordan 7 kali. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Awal-awalnya dia ragu-ragu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika pengharapannya sungguh-sungguh kepada Allah yang kekal, lalu dia mandi di Sungai Yordan, akhirnya sembuhlah penyakitnya. Sama juga dengan Hizkia. Hizkia adalah seorang raja, lalu divonis akan meninggal dan memang akan mati, namun dia berdoa kepada Allah yang kekal. Apa yang terjadi, anak-anakku sekalian? Tuhan memberi usia 15 tahun lagi, yang pada akhirnya dalam usia 15 tahun lagi, pada akhirnya Tuhan juga mengaruniakan anak kepada dia, yang pada akhirnya dari sanalah Mesias. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, ini yang kedua, Allah yang kekal. Lalu yang ketiga yang ingin Bapak sampaikan bagi kita, bahwa mengapa Kristus menjadi sumber pengharapan. Yang ketiga, karena hanya di dalam Kristus, tidak ada di dalam yang lain. Hanya dalam Kristus, anak-anakku, hanya dalam Kristus. Bapak ingin bagikan ini firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, mungkin ada yang bisa bantu Bapak untuk membuka firman Tuhan ini. Tapi kalau tidak ada yang bisa membantu Bapak buka lagi ya. Anak-anakku, dikatakan oleh firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada nama lain, hanya Yesus. Sehingga saudara bersyukur sebagai orang Kristen. Saudara bersyukur sebagai punya kepercayaan yang sungguh-sungguh kuat untuk bekal di dunia dan bahkan di surga. Karena apa? Dikatakan oleh firman Tuhan, aku akan memberikan damai sejahtera, baik itu di dunia maupun
Di sorga, bukan hanya jaminannya di dunia saja, tapi di sorga, saudara-saudara. Sorga hanya di dalam Kristus, tidak ada nama lain. Lalu kalau sudah di dalam Kristus, apa yang kita pahami? Yang anak-anakku, di dalam Kristus selalu ada jalan keluar. Tidak ada yang buntu. Amin. Ada jalan keluar, jalan keluar, penyelesaian yang baik. Makanya luar biasa, ketika engkau hanya di dalam Yesus Kristus, maka hidupmu akan dipulihkan. Kemudian yang berikut, yang keempat, Bapak ringkas ya. Yang keempat yang ingin Bapak sampaikan, mengapa Kristus menjadi sumber pengharapan dunia? Karena di dalam Kristus ya, kita perlu bertekun dalam pengharapan. Ya, bertekun dalam pengharapan ini yang sulit dilakukan oleh orang Kristen. Bertekun berarti setia, lakukan terus-menerus. Ini yang paling sulit, anak-anakku, kesetiaan. Kadang-kadang kita sudah percaya kepada Yesus, namun kita tidak melibatkan Yesus dalam hidup kita. Amin. Ini sering terjadi ya dalam hidup kita. Walaupun kita sudah punya Yesus, ketika kita punya masalah, tidak pernah melibatkan Yesus, bahkan mengabaikan kehadiran Yesus dalam hidup kita. Saat ini Bapak ingin sampaikan bagi kalian semua, ketika engkau punya masalah, libatkan Yesus. Yesus sudah lahir dalam hidupmu. Firman Tuhan menyampaikan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ya, Kristus Tuhan di kota Daud. Dia adalah inkarnasi Allah, Allah yang menjadi manusia. Ketika engkau bertekun dalam pengharapan, maka pengharapanmu itu akan tercapai sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Pengharapan, anak-anakku, membuat seseorang bertahan dalam penderitaan. Ya, itu pengharapan. Membuat seseorang bertahan dalam penderitaan. Ketika engkau punya pengharapan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, lakukan 4 hal tersebut. Bapak tidak ingin sampaikan lagi yang 4 hal tadi. Tadi kan Bapak udah kasih tahu bahwa kalian perlu catat, ya. Terus pada akhirnya yang 4 hal ini hal yang penting dalam hidup kita. Mari anak-anakku, melalui Natal ini, melalui kehadiran Yesus, kelahiran Yesus di dalam kehidupan kita, engkau hidup senantiasa hidup di dalam pengharapan kepada Allah. Amin. Pengharapan kepada Allah. Karena di dalam Allah ada janji, di dalam Allah adalah Dia pengharapan yang kekal, dan ingat hanya nama Yesus, tidak ada yang lain, dan selalu bertekun dalam pengharapan tersebut sehingga ya Tuhan menggenapi janjinya terhadap dirimu, maka engkau akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Di dalam kesempatan ini Bapak rindu kita semua menerima anugerah dan kebahagiaan Allah di hari ini, di hari Natal yang indah ini, yang tentunya kamu dengan orang tuamu yang ada di rumah, yang bersama-sama saat ini, kamu bisa menyampaikan nanti, selamat hari Natal Papa, selamat hari Natal Mama, dan kita bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Ya, demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati anak-anakku sekalian. Kiranya firman ini menjadi anugerah berkat dalam kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur hari ini Engkau memberkati kami melalui firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu bagi setiap kami. Kami rindu ya Bapa, Engkau senantiasa memberikan satu hal anugerah yang indah, iman, kepercayaan, dan pengharapan di dalam diri kami, supaya kami Tuhan mampu melewati waktu dan saat yang kami lalui dalam hidup kami. Berkati anak-anak kami Tuhan, berkati orang tua mereka, berkati segenap hidup mereka, sehingga di dalam kehidupan mereka yang bersandar sepenuhnya dan berpengharapan kepada Allah, mereka menerima kekuatan dan keberanian untuk melaksanakan segala yang terbaik sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhanlah yang memberkati kami sekalian. Dan saat ini kami serahkan
semua rangkaian ibadah ini kiranya Tuhan memberkati. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sungguh firman Tuhan yang sungguh memberkati setiap kita. Untuk saudara-saudara kami yang ada di rumah, anak-anak kami, orang tua, dan setiap kita yang ada di sini yang terberkati lewat kebenaran firman Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya, haleluya. Kita kembali mengangkat pujian kita kepada Tuhan Yesus. Katakan joy to the world. Waktu dan tempat kami persilakan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin perkenankan saya selaku Ketua Komite ingin menyampaikan salam Natal Desember tahun 2020 bagi kita semua. Secara umum, suasana Natal tahun ini sangat berbeda dengan suasana Natal tahun-tahun sebelumnya. Perayaan Natal Sekolah Toremia biasanya kita rayakan dengan meriah, yang mana banyak melibatkan partisipasi dan peran serta dari anak-anak didik kami sekalian. Ada penyalaan lilin, ada drama yang dibawakan oleh anak-anak, dan kita bernyanyi berkumpul bersama bersukaria. Tapi tahun ini kita merayakannya dengan suasana yang sangat prihatin. Hal ini disebabkan oleh dampak dari virus Corona 19 yang sangat berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Misalnya aspek sosial, di mana kita harus menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Aspek ekonomi, banyak perusahaan atau badan usaha yang tutup dan banyak tenaga kerja yang di PHK, sehingga berpengaruh terhadap kehidupan ekonomi keluarga, dan di mana setiap anggota keluarga tidak mampu memenuhi kebutuhannya dengan baik. Aspek kesehatan, banyak masyarakat yang terkena penyakit dan bahkan ada yang meninggal dunia. Dan aspek psikologis, kita dihantui dan dilanda kecemasan dan kekhawatiran yang sangat tinggi. Bahkan proses belajar mengajar sampai saat ini masih dilakukan secara daring, dan kita tidak tahu sampai kapan suasana ini berakhir. Bapak Ibu sekalian dan anak-anak kami yang sangat kami sayangi, COVID-19 ini menandakan bahwa kita adalah makhluk yang lemah dan rapuh, yang butuh pertolongan dan penyelamatan yang ajaib dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita sambut kelahirannya walaupun dalam suasana prihatin. Tetaplah optimis, janganlah masa sulit ini menjauhkan kita dari Tuhan Sang Immanuel yang telah lahir dan yang kita rayakan pada saat ini. Ia adalah pengharapan dan kedamaian dalam kegundahan dan kekhawatiran kita. Dan tetaplah kita mendukung pemerintah menerapkan protokol COVID secara disiplin agar kita terhindar dari virus COVID-19. Demikian pesan Natal ini saya sampaikan. Selamat Natal bagi kita semua. Tuhan memberkati. Ketua Komite Timbul Siringo-Ringo. Terima kasih kepada Bapak kami yang sudah menyampaikan pesan Natal bagi setiap kita hari ini. Kita akan masuk acara selanjutnya, yaitu pesan Natal dari Bapak Rohani dan Ibu Rohani kita langsung dari Korea.
kami persilakan kepada Bapak Lee Guen Soo bersama dengan Ibu Sun Yeon Sun. Shalom, selamat sore semua guru-guru Teramia, anak-anak Teramia, orang tua Teramia, sehat dan baik. Walaupun kami berada di Korea, tetapi seperti kami berada di Batam. Mengapa? Karena hati kami, pikiran kami menuju saudara sekalian. Kami selalu berdoa untuk saudara sekalian. Saat ini, dunia ini menderita penderitaan oleh COVID-19. Jangan takut COVID-19 ini. Tuhan melindungi saudara sekalian, menolong saudara sekalian. Tuhan menyertai saudara sekalian. Selamat Hari Natal. Hari Natal berarti pengharapan bagi saudara sekalian. Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Tuhan membebaskan dosa manusia. Tuhan menyelamatkan seluruh dunia ini oleh Tuhan Yesus datang ini. Selamat Hari Natal, selamat tahun baru, menyongsong tahun 2021. Tuhan memberkati saudara sekalian. Kami menyertai saudara sekalian. Shalom. Halo, Shalom, anak-anak Teramia dan guru-guru Teramia. Aduh, saya senang sekali bertemu kalian dalam video ini. Aduh, senangnya luar biasa. Tetapi, gimana kehidupan kalian karena COVID-19 ini? Tak gampang kan? Ya, supaya COVID-19 ini cepat berlewat. Enggak ada lagi. Tuhan menyiapkan COVID-19 ini. Kalian tetap menjaga kesehatan dengan baik dan iman juga kuat. Ya, sebentar lagi kami menerima hari Natal. Hari Natal adalah hari yang sangat bersukacita karena Tuhan datang di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, kita hanya bisa memuji Tuhan dan bersyukur kepada Tuhan. Kami sebentar lagi menerima hari Natal. Mari kita menyongsong Tuhan Yesus Kristus dengan baik dan hati yang bersyukur. Semoga tahun ini lewat seperti ini, tetapi tahun depan Tuhan lebih memberkati saudara sekalian dan anak-anak guru-guru. Tuhan memberkati dan kalian semoga sehat-sehat aja ya. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan, terima kasih untuk pesan Natal dari Bapak dan Ibu kita. Salam dari kami Pak, semua Teramia. Kita masuk ke acara yang selanjutnya, vokal grup dari guru-guru SMP Teramia. Ku
untuk Bapak Ibu Guru SMP Teramia yang sudah mempersembahkan lagu pujian kepada Tuhan. Kita masuk ke acara berikutnya, penyampaian pesan Natal dari Bapak Kepala Sekolah SMP Teramia, Bapak Budianto Sitorus. Salam bagi kita semuanya. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah. Salam anak didik kami yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Pertama-tama kita patut bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang tetap boleh kita nikmati sampai pada hari ini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Li sebagai pembina rohani kami sekarang yang ada di Korea. Halo Pak Li dan Ibu Li. Dan yang saya hormati juga Ibu Wati selaku Ketua Pelaksana Yayasan Tunas Baru. Dan yang saya hormati juga teman-teman saya, Bapak dan Ibu Guru, staf dan pegawai yang ada di SMP Teramia. Dan yang saya hormati seluruhnya orang tua anak didik kami. Dan tak lupa juga yang Bapak banggakan, semua anak didik kami. Natal kali ini yang kita lakukan tidaklah seperti Natal seperti biasanya, namun jauh berbeda dengan Natal sebelumnya. Tetapi harapan kami, harapan kita semua, semoga Natal tahun ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk tetap menyambut Natal, sehingga Yesus lahir di dalam hati kita masing-masing. Adapun tema Natal yang diusung pada tahun 2020 ini, yaitu Kristus sumber pengharapan dunia. Semoga di masa-masa sulit ini, di masa pandemi, kita terus berpengharapan kepada Tuhan bahwa semuanya akan indah tepat pada waktunya. Dan akhir kata, Bapak mau mengucapkan selamat Natal 24-25 Desember 2020 dan selamat menyongsong tahun yang baru 2021. Kami semuanya dari Bapak Ibu Guru, staf dan pegawai mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama ini. Dan di akhir kata saya ingin menyampaikan satu buah pantun. Pergi ke pasar beli bantal, belinya di pasar Buana. Mari kita sambut hari Natal, hari kelahiran Tuhan kita. Shalom, selamat hari Natal. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih kepada Bapak Budi yang sudah menyampaikan pesan-pesan Natal bagi setiap kita. Kita masuk di acara berikutnya, yaitu vokal grup dari keluarga Chris Pedro. They told me param pam pam pam, and newborn king to see param pam pam pam. Our finest gift we bring param pam pam pam, to lay before our king. Ram pam pam pam, ram pam pam pam, ram pam pam pam. So to honor him, ram pam pam pam, when we come. Little baby, param pam pam pam, I am a poor boy too, param pam pam pam. I have
to give our King. Ram pam pam pam, ram pam pam pam, ram pam pam pam. So I play for you, ram pam pam pam, on my drum. Baik Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dan doa berkat hari ini, dan kita bersatu dalam doa.
Allah Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur sebab di hari ini Engkau senantiasa memberkati kami, terlebih pada hari yang indah di hari ini, hari Natal SMP Teramia. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami, sehingga kami menerima anugerah surgawi melalui kelahiran Yesus, dan bahkan kami menerima sukacita di dalam Engkau. Dan berkati semua rangkaian ibadah kami, puji-pujian, penyembahan yang kami lakukan hari ini, bahkan kesaksian dari anak-anak Tuhan, bahkan firman-Mu yang disampaikan hari ini, bahkan doa-doa kami, kiranya Tuhan itu menjadi satu persembahan yang kudus untuk Allah yang kami sampaikan lewat ibadah kami hari ini. Tuhanlah yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini sebelum kami mengakhiri ibadah kami rindu berkat-Mu tercurah bagi setiap kami, sehingga kami menerima anugerah berkat Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Anak-anakku, orang tua, murid yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu, pulanglah, terimalah berkat dari Tuhan Allah. Kiranya kasih karunia Allah Bapa di sorga dan di dalam persekutuan anaknya Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus memberkati anak-anakku sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah serangkaian acara Natal virtual SMP Teramia. Terima kasih buat siswa-siswi kami yang sudah mengikuti dari rumah. Terima kasih juga buat para orang tua. Terima kasih juga buat saudara